Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisti Yulianisa, BP 19010014. Saya akan menjelaskan yaitu tentang persediaan. Definisi persediaan merupakan aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa, dalam proses produksi, untuk penjualan, dan bentuk bahan baku atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. 2. Klarifikasi persediaan sangat tergantung pada nature of business entitas. Klarifikasi persediaan perusahaan manufaktur. Yang pertama itu rounds material inventory, yaitu termasuk kepada bahan baku. Kedua yaitu work in process inventory, masuknya ke dalam barang dalam penyelesaian. 3. Finished good inventory, yaitu termasuk ke dalam barang jadi. Cakupan barang dalam persediaan. Klarifikasi barang dalam persediaan mencakup 1. Barang pada suatu entitas dan miliknya. 2. Barang pada suatu entitas tapi bukan miliknya. 3. Barang milik entitas namun tidak ada padanya. Entitas mencatat pembelian atau penjualan persediaan saat telah mendapatkan atau melepaskan hak kepemilikan atas barang tersebut. Kesulitan ada pada penentuan perpindahan hak kepemilikan, yaitu barang dalam transit dan barang konsinyasinya. Selanjutnya yaitu biaya persediaan. Menurut PSAK 14 revisi 2008, persediaan diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto, mana yang lebih rendah. Biaya persediaan yang pertama yaitu biaya pembelian, biaya lainnya, biaya konvensi, dan baru mendapatkan biaya persediaan. Selanjutnya yaitu sistem pencatatan persediaan terbagi atas dua, yaitu perpetual dan periodik. Berikut ini saya akan menjelaskan pembagian antara perpetual dan periodik. Yang pertama, transaksi pembelian. Pada perpetual terdapat persediaan di debit dan kas atau utang di kredit. Pada periodik, pembelian di debit dan kas atau utang pada kredit. Yang selanjutnya yaitu retur dan pembelian dan potongan harga. Pada perpetual, debit terdapat utang dan kredit terdapat persediaan kas. Selanjutnya periodik. Pada debit terdapat utang dan pada kredit terdapat retur pembelian. Yang ketiga itu beban angkut transaksinya. Pada perpetual yaitu terdapat debit persediaan dan kredit di kas. Pada periodik beban angkut dan kredit pada kas. Yang keempat itu pelunasan dan potongan pembelian. Pada perpetual terdapat utang pada debit dan kas serta persediaan pada kredit. Periodik yaitu utang pada debit dan kredit pada kas serta potongan pembelian. Selanjutnya yaitu penjualan transaksinya. Dan pada perpetual yaitu kas atau piutang pada debit, penjualan pada kredit, badan pokok penjualan pada debit, persediaan pada kredit. Sedangkan pada periodik, kas atau piutang pada debit, penjualan pada kredit. Selanjutnya yaitu retur penjualan dan potongan harga. Pada perpetual, retur penjualan pada debit, piutang pada kredit, persediaan pada debit, dan bahan pokok penjualan pada kredit. Pada periodik yaitu retur penjualan pada debit, piutang pada kredit. Transaksi perlunasan atau penerimaan kas. Pada perpetual, kas dan potongan penjualan pada debit dan piutang pada kredit. Sedangkan periodik, kas dan potongan penjualan pada debit sedangkan piutang pada kredit. Pada perlunasan atau penerimaan kas antara perpetual dan periodik sama. Dan terakhir yaitu transaksi akhir periode. Pada perpetual tidak ada penyesuaian, sedangkan pada periodik ada penyesuaian.